Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di kelas terakhir ya untuk TKTI pada pertemuan 15. Mohon maaf sekali ya jamnya saya ajukan dan saya lihat juga belum banyak yang join mungkin karena terlalu maju ya. Jadi kemarin itu ada undangan sore ya kalau nggak salah jam 2 itu saya dapat undangan dari Mumusena. Kita ada rapat PKKM teman-teman ya untuk prodi sistem informasi yang mendapatkan hibah pendanaan ya untuk kegiatan MBKM-nya. Jadi nanti ada rapat mendadak jadi mohon maaf ya jam 9 jadi saya ajukan untuk kelasnya karena juga sudah kelas terakhir mungkin nanti kita kayak wrap up aja ya. Jadi tinggal beberapa materi gitu dan juga nanti terkait dengan beberapa teknis untuk persiapan proyek akhir. Dan berhubung teman-teman juga menentukan harinya adalah Kamis, jadi ya sudah berarti time left-nya atau waktu tersisa untuk pengerjaan adalah hari ini menuju ke hari ujian ya. Jadi ya teman-teman cus harinya nggak terlalu awal sebenarnya. Saya agak-agak yang saya sayangkan sih itu, tapi terserah kalian ya. Kalian yang decided, kalian yang menentukan. Saya hanya menyampaikan saja sebagai fasilitator. Jadi kita segera ini saja ya, mungkin sebelum nanti kita mulai kelas, kita bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup, tapi nggak apa-apa teman-teman kan nanti juga tim kan ya. Jadi proyek nggak apa namanya tidak dibebankan pada satu orang. Teman-teman bisa membagi pekerjaan ya dengan timnya. Sebentar, saya izin share screen untuk pembahasan hari ini. Sebentar. Oh iya, sama ini ya untuk kehadiran tuh sebenarnya saya share screen dulu aja deh. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan web qual gitu. Dan IPA, tapi tidak terlalu detail, hanya konseptual saja karena mungkin untuk fokus TKTI hanya sebatas konseptual, tapi nanti untuk yang di studi kasus ya dalam proyek teman-teman kemarin saya diskusi dengan Bu Gusti selaku koordinator mata kuliah, beliau request untuk teman-teman mencoba menganalogikan pada salah satu kasus ya di instansi gitu. Jadi nanti teman-teman mencoba dari beberapa pembelajaran yang telah teman-teman lihat contoh untuk jurnal maupun mungkin artikel ilmiah yang lain. Nah, teman-teman akan mencoba menganalogikan beberapa framework yang tersedia gitu ya, tapi dalam kelompok. Nah, ini nanti untuk attendance sementara kemarin saya buatkan ya teman-teman ya di sini. Namun nanti kalau misalkan yang ini nggak bermasalah ya teman-teman ya, kita pakai yang dosen saja karena yang dihitung teman-teman yang masuk si akad adalah yang dosen. Yang ini saja ya nanti. Jadi nanti saya mungkin kalau misalkan kita masih ada sempat waktu, nanti mungkin by name aja ya, berdasarkan nama aja. Agak akhir aja biar apa namanya pesertanya lebih banyak. Baik, sebelum itu nanti kita juga akan bahas terkait dengan persiapan proyek akhir. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Gusti terkait dengan ini ya, rincian atau detail requirement untuk proyek akhir. Nah, teman-teman bisa cek di link. Kemudian nanti kita bahas sejenak gitu ya, terkait dengan seperti apa uraian di sana. Oke, kita bahas untuk materinya dulu. Sebentar. Sebenarnya dari materi Bu Gusti ada di sini ya teman-teman ya, yang materi 15 ini. Tapi kayaknya saya lebih prefer yang ini deh, sama beberapa jurnal aja saya bahas sekilas saja nanti. Baik, ini tambahan saja teman-teman. Nanti yang Bu Gusti kita bahas sebentar. Nah, analisis kualitas website ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kebetulan terkait dengan web qual, nanti teman-teman biasanya akan melihat ya proses maaf metode web qual ini berkaitan sebagian besar dengan bagaimana kita melakukan penilaian kualitas untuk website. Selain nanti ada web qual, teman-teman akan menemukan ya namanya metode survey qual itu. Nah, apa itu web qual, apa itu survey qual, nanti kita lihat bersama ya. Metode web call dulu. Nah, web call di sini adalah salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi atau penilaian pengguna. Jadi based on apa user ini ya.
perspektif gitu. Di mana nanti untuk pengembangannya ya teman-teman ya, pengembangan dari Cervequal. Sebenarnya kalau kita melihat dari historicalnya, Cervequal dulu yang telah dikembangkan, kemudian baru dikembangkan Webqual ya. Nah, Cervequal Parasuraman ini sekitar tahun 1980-an atau malah bisa lebih awal. Nanti kita cek aja teman-teman. Biasanya kalau saya merefer ke papernya. Kemudian di sini sebenarnya sudah banyak digunakan untuk pengukuran kualitas jasa. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, kita lihat dari historical paper ya, paper-paper yang benar-benar old ya, bahkan sebelum teman-teman lahir mungkin. Nah, di sana disampaikan ya, bahkan basicnya adalah ini ya, keilmuan bukan selalu yang terkait dengan ilmu komputer atau mungkin sistem informasi dan juga informatika. Jadi lebih banyak digunakan mungkin ada seperti untuk bidang marketing dan sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa. Dikembangkan sejak 1998 metode quality function development. Jadi sebenarnya based on juga teori yang mendasari adalah quality function development atau QFD ya pada pengembangan instrumen penelitiannya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teori, salah satu teori ini juga dikembangkan dari teori-teori sebelumnya, teman-teman. QFD ya. Kalau tidak salah yang dari model Kano, teman-teman. Kano ini dari ini ya, pengembangnya adalah siapa sih lupa belakangnya namanya Kano, teman-teman. Beliau itu adalah peneliti Jepang ya yang mengembangkan metodologinya tahun 1960-an kalau tidak salah. Jadi cukup cukup lama ya. Jadi dari beberapa perkembangan biasanya akan ada penyesuaian-penyesuaian tertentu ya. Nah, selanjutnya digunakan untuk menganalisis kualitas beberapa website baik internal. Ini ada mungkin ada beberapa website internal dari organisasi maupun yang sifatnya eksternal ya, di mana tidak hanya layanannya untuk para staf di dalam organisasi atau pegawai di dalam organisasi, tapi juga memberikan tadi ya layanan, misalkan customer service atau mungkin layanan yang memang ini ya fokus layanan kita langsung ke konsumennya. Misalkan jual beli online ataupun yang transaksinya langsung ke customer. Kemudian web call pada dasarnya mengukur mutu sebuah website berdasarkan persepsi pengguna atau pengunjung situs. Kemudian persepsi pengguna tersebut nanti teman-teman akan lihat ya dari aktual dan juga tingkat harapan. Namun nanti biasanya kita lebih merujuk kepada instrumen teman-teman. Kemarin mirip dengan yang TAM ya teman-teman ya. Jadi ada variabel, ada nanti instrumen. Instrumen itu adalah question atau pertanyaan yang diajukan ketika kita misalkan akan menyusun satu kuesioner ya. Nah, di sana akan kita gunakan ya untuk mengukur. Nah, alat pengukurannya kan lewat kuesioner. Nah, instrumennya adalah list pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa ini ya jenis pengukuran menggunakan instrumen penelitian kuesioner yang dibuat berdasarkan House of Quality. Nah, House of Quality tadi berkaitan dengan tadi ya QFD-nya tadi yang dikembangkan oleh ini ya peneliti Jepang ya. Nah, kemudian mengacu ke model Cervequal juga. Jadi Cervequal tadi yang sebelumnya sudah dikembangkan juga diadopsi dalam pengembangan web call. Nah, di sini dikembangkan oleh Barnes dan Vigen. Nah, sebenarnya bukan 2003 sih teman-teman, lebih ke 90-98. Pokoknya tahun 90-an yang akhir ya, belum 2003 sebenarnya. 2003 ini nanti jatuhnya adalah yang web call yang version beberapa version. Nanti saya perlihatkan papernya aja biar kita bisa lihat ya prosesnya. Nah, penelitian Barnes and Vigen di sini menggunakan web call 3 parameter. Nah, di sini akan memfokuskan ya pada ini ya teman-teman ya variabel-variabel yang memang berkaitan untuk web call itu sendiri. Parameter yang akan menjadi pokok apa ya istilahnya pokok pengukuran atau apa yang akan diteliti yaitu terkait dengan kualitas informasi dari penelitian sistem informasi, interaksi dan kualitas layanan, kemudian usability dan dari ini ya usability ini diturunkan dari konsep HCI Human Computer Interaction. Nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah namanya IMK dengan Bu Ika. Nah, beliau nanti akan menjelaskan ya. Mungkin yang akan tertarik dengan UI UX biasanya akan berkecimpung ya akan tertarik membuat ini ya UI UX-nya, kemudian bagaimana desain atau metodologi yang terkait, biasanya teman-teman nanti akan di ini ya diajarkan di dalam kelas IMK tuh. Nah, nanti silahkan yang ingin mencari tahu lebih lanjut ya.
Kemudian tadi kalau misalkan kita bicara soal teori terkait dengan web crawl, teman-teman, Bernays and Vigen ini sebenarnya basically dikembangkan berdasarkan ini ya website e-commerce. Nah, saya ingat ini ada kata e-commerce ya. Nanti dia dikembangkan dari website e-commerce dan juga e-commerce-nya mungkin lebih tepatnya terkait dengan penjualan buku ya. Jadi mirip dengan Amazon. Nah, jadi dia jual beli buku, teman-teman, tapi online gitu. Nah, itu asal mula ya ketika digunakan untuk pengukurannya. Namun beliau masih berbasis di ini ya, di kampus yang ada di UK. Jadi penelitiannya ter apa ya istilahnya environmentnya berada di daerah UK. Kemudian penilaian pengguna website di sini ada mutu layanan ini aktual, tingkat harapan ini ideal. Nah, ini nanti untuk perkembangan web qual ya. Jadi sebenarnya berasal dari survei qual dan juga beberapa teori tadi ada QFD, kemudian yang House of Quality yang dikembangkan oleh ini ya peneliti Jepang tadi, teman-teman. Akhirnya di apa ya terbentuklah ya teori web qual. Nah, ini cukup lama ya teman-teman ya. Mungkin saya kurang tahu teman-teman bahkan belum lahir mungkin ya 998. Nah, akhir 90-an di sini. Kemudian perubahan penyusunan dimensi. Jadi sebenarnya untuk web call itu sendiri, kita nanti akan melihat ada beberapa version ya, di mana cukup dekat sekali untuk proses pengembangannya. Maksudnya antara satu version ke version berikutnya itu jaraknya cukup dekat ya. Di mana web call ini pada tahun terakhir itu kalau tidak salah itu 2000 ya 2001 sampai 2003-an apa ya pokoknya saya nggak terlalu detail ininya ya mengingatnya nanti tidak agak jauh juga ke kita ya maksudnya cukup jauh atau malah tahun di mana teman-teman dilahirkan ya jadi agak masih ini juga masih kita bisa bilang cukup old juga namun nanti teman-teman kalau misalkan ya akan mengacu pada referensi teman-teman boleh melihat pada jurnal yang lebih baru. Misalkan nanti ada request harus 5 tahun terkini gitu ya penelitiannya. Yang dimana dari penelitian jurnal tersebut mungkin mengacu pada jurnal tahun sebelumnya gitu. Nah, penelitian web call di sini difokuskan tadi ya, ada 3 variabel atau mungkin tadi ya pokok penelitian yang difokuskan yaitu terkait kualitas informasi atau information quality berkaitan dengan ketepatan untuk user, format, keterkaitannya, kemudian interaksi dan kualitas layanan berkaitan dengan keamanan interaksi dan komunikasi dengan pemilik site, kemudian usability terkait mirip dengan yang kita kenal pada salah satu variabel kemarin ya yang ada di dalam TAM itu ya usability itu adalah bagaimana kebermanfaatan ya. Nah, tapi di sini dia ada ease of use atau kemudahannya ikut di dalam usability juga. Nah, rancangan site, kemudahan penggunaan navigasi ya berkaitan dengan bagaimana kebermanfaatan atau fungsionalitas terkait dengan website tersebut. Nah, website yang bermutu dari perspektif pengguna dapat dilihat dari tingkat persepsi layanan aktual yang tinggi, kemudian kesenjangan persepsi aktual dengan ideal itu rendah. Jadi kita lihat bagaimana respon dari si user terkait dengan bagaimana website itu ya. Kemudian kalau kiranya tadi sudah dilakukan penilaian, nah tentunya kita pasti tentunya memiliki satu ekspektasi yang cukup baik ya teman-teman ya terkait dengan website yang sudah dikembangkan. Tapi nanti lihat lagi bagaimana result dari tingkat persepsinya. Kalau memang itu bagus, tentunya gap di sini akan tidak terlalu signifikan ya. Kalau misalkan akan jauh gitu ya, gapnya tentunya berarti ada something wrong nih teman-teman. Jatuhnya nanti kalau misalkan teman-teman belajar untuk tugas akhir atau skripsi, teman-teman akan menemukan nih something wrong atau gapnya ya, problemnya. Nah, nanti teman-teman akan bisa analisis ya menjadi sesuatu hal yang teman-teman bisa carikan solusinya. Kemudian nanti kalau kita berbicara terkait dengan tadi ya konsep eh, web call, teman-teman akan diarahkan juga dengan skala like Earth. Nanti mungkin teman-teman akan mengenal juga ketika metopen ya, metodologi penelitian di sana. Nah, nanti teman-teman akan mengenal ya penggunaan skala like Earth di mana ada tingkatan dari mungkin kalau teman-teman sering mendapatkan kuesioner mungkin pernah ya mengenal atau melihat adanya dari yang mungkin tidak setuju, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dan sebagainya. Nah, itu tingkatan dari pengukuran ya yang digunakan menggunakan like Earth scale.
Kemudian tahapan pengerjaan di dalam web call. Nah, nanti teman-teman bisa mencari referensi ya terkait dengan kuesioner web call ketika akan menerapkan web call ya. Di sini nanti biasanya ada paper-paper teman-teman yang bisa dijadikan referensi di mana sudah ada instrumennya. Sudah ada list of questionnya yang teman-teman bisa gunakan, diadopsi gitu ya sistemnya. Dan jangan lupa ya, konsep kemarin yang saya perbaiki dari kakak tingkat kalian ya yang sedang mengerjakan skripsi adalah kalau nanti memparafrase dari literatur itu bukan berarti teman-teman itu membuat sendiri. Sama ya, kalau kita mengambil satu referensi, sama saja kita juga harus mensitasi. Nah, ini juga salah satu pembelajaran terkait dengan education ethic ya, teman-teman yang ditanyakan di FIBA, ya karena kita mau melaksanakan akreditasi internasional, teman-teman, di mana sebenarnya harusnya ya ada pengenalan ya untuk teman-teman etika di dalam edukasi itu seperti apa gitu ya. Di mana teman-teman juga harus memperhatikan ya kalau nanti misalkan menulis satu skripsi atau tugas akhir atau mungkin artikel ilmiah, teman-teman pasti akan ditanya di sana similarity rate-nya berapa sih, tingkat similaritasnya berapa. Teman-teman bisanya harus submit ya berapa persen similarity kalian. Nah, di sanalah teman-teman ya, titik kenapa kita harus perlu adanya parafrase. Sehingga teman-teman tidak mutlak ngambil comot kata-kata orang ya dari sana sini, kemudian diklaim. Itu adalah kata-kata yang teman-teman buat sendiri. No, 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 it's not the concept. Nggak kayak gitu ya. Teman-teman harus ini ya, kalau memang itu ada sumber, mohon silahkan ya berlatih untuk memparafrase menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian nanti teman-teman juga kalau memparafrase bukan berarti teman-teman langsung diklaim itu yang teman-teman buat. No, bukan seperti itu ya. Tapi teman-teman juga mencantumkan. Itu kan mereka sudah mengembangkan ya. Katakanlah kata-kata itu dalam artikel mereka sebagai bentuk apresiasi kita sebagai akademisi terhadap mereka yang sudah mengembangkan teori atau konsep tersebut. Teman-teman juga perlu mensitasi gitu. Sehingga bentuk apresiasi kita bukan asal mencomot ya, mengambil karya orang lain gitu. Jadi sebagai akademisi teman-teman juga harus apa ya, belajar bagaimana cara untuk bisa ini ya, apa namanya, mengapresiasi ya apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti yang lain gitu. Jadi tidak serta-merta teman-teman langsung mengganti kata itu berarti sudah gitu. Karena kemarin salah kaprah ya teman-teman ya. Ada mahasiswa skripsi SI bimbingan saya, dia tanya teman-teman kalau ke kakak tingkat ya, hati-hati ya kalau misalkan eh, bukannya maksudnya ini ya, kalau misalkan teman-teman ragu mendingan dikonfirmasi ke dosen pembimbing gitu. Karena kalau kayak gini jadinya sesat gitu, takutnya jadi konsep yang dianggap itu benar gitu ya teman-teman ya. Bahwa kalau melakukan parafrase itu sudah serta-merta bahwa itu teman-teman yang create sendiri. No, it's not the concept, bukan kayak gitu. Tapi teman-teman harus ini ya mengambil apa namanya referensi tadi sebagai sitasi ya, disitasi jangan lupa gitu. Karena kemarin juga kejadian ya, saya sidang itu skripsi juga. Jadi dia baru sidang proposal teman-teman. Nah di sana ketika ditanya balik ya oleh Bu Tere, nah ini siapa yang nulis gitu? Apakah Anda gitu? Apakah kalian? Nah sangat tidak direkomendasikan untuk mengambil informasi yang dari kita sendiri. Unless itu teman-teman dapatkan dari misalkan kalian melakukan interview, teman-teman dapatkan datanya dari informan yang teman-teman datakan ya sendiri. Nah, itu nggak masalah. Tapi teman-teman kan memang mendapatkan datanya dari informan yang kalian gali gitu ya. Nah, nanti kan teman-teman bisa sampaikan ya di dalam skripsi atau TA-nya. Nah, itu aja sedikit saya masukkan ya karena cukup penting. Dan ini juga terkait dengan nanti kalau misalkan teman-teman mau mengambil penelitian terkait yang web call ya ataupun yang lain. Kemudian menerjemahkan setiap butir sesuai dengan ini ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Tadi kan ada instrumen. Nah, instrumennya sesuaikan saja dengan case by case teman-teman biasanya. Kemudian content validity, uji pemahaman kuesioner ini lebih pada pilot ya, pilot kuesioner. Jadi sebelum kita share kuesioner itu biasanya teman-teman akan mengenal adanya pilot ya. Jadi kita akan share kuesioner untuk mengetes gitu kuesioner itu layak atau tidak. Nah, biasanya kalau saya sarankan adalah ke mereka-mereka yang misalkan teman-teman kiranya bisa memberikan
referensi ya, apakah kuesioner ini layak atau tidak, boleh dosen pembimbing atau mungkin kiranya pihak-pihak yang teman-teman bisa memberikan pertimbangan gitu. Boleh dosen pembimbing atau mungkin dosen yang telah mengampu mata kuliah tersebut gitu. Silahkan teman-teman. Kemarin saya infokan ke mahasiswa seperti itu ya. Jadi biar teman-teman bisa dapat gambaran kata-kata yang ada di dalam kuesioner atau kuesioner yang dikembangkan apakah terlalu panjang ataupun terlalu seperti apa. Nah, ini bisa dimulai dari pilot tadi. Kemudian melakukan perbaikan redaksi berdasarkan masukan memang jika diperlukan. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Kalau berkaitan dengan web call, biasanya teman-teman akan berkaitan dengan reliabilitas dan validitas. Ini mirip dengan kemarin yang kita kerjakan atau kita bahas, maaf, kita tidak mengerjakan ya, tapi kita membahas terkait dengan TAM dan UTAUT. Biasanya teman-teman akan diminta untuk mengukur poin reliabilitas dan validitas. Kemudian menyempurnakan kalau memang ada perbaikan ya. Nanti kalau memang dari hasil kurang baik, biasanya teman-teman akan diminta untuk menghilangkan poin-poin tertentu yang memiliki nilai yang kurang ya di sana. Boleh biasanya lebih ke dihilangkan sih teman-teman ya. Daripada diganti. Kalau misalkan diganti memang kalau memang ada silakan ya cari referensi untuk mengganti, tapi kalau memang tidak biasanya dihilangkan. Namun biasanya ada minimum masing-masing poin gitu ya, masing-masing variabel itu representatif dengan berapa instrumen gitu ya. Nah, itu nanti aja. Kemudian menyebarkan kuesioner ke responden. Nah, ini baru ketika telah fix tadi ya dari pilot hasilnya udah bagus. Nah, teman-teman boleh nih share ke yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh ya terkait dengan instrumen di dalam web call. Nah, kebetulan ini kan tadi saya ambilkan dari referensi ini ya teman-teman ya materi. Jadi nanti teman-teman kalau saya sarankan basically mending nanti teman-teman bisa merujuk ke paper aja ya, jurnal saja. Biasanya mereka sudah menyampaikan ya beberapa instrumen ini. Jadi kalau misalkan kita cari tahu untuk mengukur usability, kita sudah memiliki 4 instrumen, 4 alat pertanyaan yang kita gunakan untuk mengukur usability. Nah, desain juga information quality, trust and empathy. Nah, nanti kita akan mengukur masing-masing dari instrumen ini dengan skala Likert, di mana untuk leveling dari skala Likert bisa kita ini ya tentukan ya teman-teman ya. Kalau untuk basic dari web call aslinya secara teori dia mengukur dengan 7 skala 1 sampai 7, di mana nanti teman-teman juga bisa menentukan saja tidak harus biasanya ada yang 5 juga gitu. Tapi kalau web call asli teorinya itu 7. Nanti kita lihat papernya. Kemudian ada survey call. Nah, ini sebenarnya tambahan ya. Kalau di Bu Gusti kayaknya beliau meminta yang web call sama IPA ya. Karena kalau nanti mungkin teman-teman cari di internet, sepertinya ada ya papernya mahasiswanya Bu Gusti ya. Yang web call dan IPA, maaf. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Tapi sepertinya lebih ke langsung implementasi sih. Tidak terlalu banyak teoritisnya, tapi teman-teman nanti bisa cek sendirilah. Kemudian survei qual ya. Nah, ini adalah teori ini ya, prior atau sebelum dari untuk web qual ya, teman-teman ya. Nah, ini yang dikembangkan para Suraman. Nah, di sini sama ya, based on customer judgment terkait dari excellence dari services. Nah, server qual ini sebenarnya dari ini teman-teman, kata-kata service quality. Jadi serve-nya adalah service, kemudian qual-nya adalah quality. Which is dia akan menilai dari nilai dari service quality, penilaian terhadap kualitas pelayanan yang menjadi fokus utama ya teman-teman ya. Nah, nah di sini untuk teori telah dikembangkan sekitar tahun 1990-an, jadi sebenarnya tahun 80-an teman-teman ya. Jadi sebelumnya ya agak 80-an lah. Nah, di sini akan membandingkan 2 faktor utama yaitu perceived service dan juga layanan yang diharapkan ya expected service. Nah, kita lihat dimensi di dalam survey call ini ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, tadi teman-teman ada sedikit seralat ya. Kalau yang di sini nanti yang bagian web call ini web call itu sebenarnya fokusnya cuma 3 tadi ya. Usability, information ini ya teman-teman ya. Dia itu fokusnya cuma 3 konstruk sebenarnya. Tadi ini sudah ada pengembangan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja biasanya dengan papernya ya karena sudah ditaruh ke materi. Fokus utamanya di sini. Dia akan di kualitas informasi, interaksi sama usability. Jadi nanti sebenarnya konstruk yang ada di dalam instrumen ini juga hanya yang berkaitan dengan itu saja. Empathy sama trust ini adalah sebenarnya masuk dari server call sih.
Jadi ini nanti teman-teman bisa melihat saja yang ada di dalam paper ya. Biasanya lebih lebih menyesuaikan. Ada beberapa paper-paper yang memang sudah mengimplementasikan, teman-teman bisa adopsi ya. Nah, kita masuk ke dimensi, makanya kalau di dalam server call, kalau server call aslinya memang 5, dia ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, basically kalau dimensinya memang ini ya untuk server call. Tangible ini lebih kepada bukti fisik, jadi kemampuan satu perusahaan dalam menunjukkan ekstensinya. Jadi secara physically ya, lebih ke ini ya, bagaimana mungkin teman-teman akan melihat adanya konsep ini ya. Saya nggak tahu teman-teman dikenalin nggak. Tapi dulu waktu ketika saya mengajar ini ya pengenalan teknologi informasi kayaknya nggak masuk sih tapi nggak tahu. Teman-teman kenal tidak ada klik mortar, ada brick mortar. Apa itu klik mortar? Apa itu brick mortar? Coba deh cari tahu. Jadi kalau misalkan brick mortar itu lebih kepada store fisik ya. Kalau klik mortar itu basically seperti toko-toko yang teman-teman selalu lihat di dalam smartphone kalian ya, toko yang istilahnya virtual toko lah. Kalau tangible ini berarti dia akan ada physically ya, something yang benar-benar secara nyata pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian reliability, reliability keandalan berarti di sini adalah memberikan ini ya mampu diandalkan ya atau mampu tersedia ketika diharapkan gitu ya. Jadi di sini bisa mungkin tepat waktu atau mungkin memberikan layanan yang simpatik gitu ya untuk konsumen. Nah, nanti kita lihat instrumen-instrumennya biasanya membantu untuk mengukur. Kemudian responsiveness di sini mungkin cepat dan tanggap ya bagaimana dia bisa memberikan respon yang cukup cepat gitu ya untuk apa yang menjadi concern atau masalah si customer. Dia assurance atau jaminan ya teman-teman ya. Kalau jaminan mungkin teman-teman akan mengaitkan dengan beberapa aspek, baik itu terkait dengan kredibilitas, misalkan untuk kerahasiaan informasi sebagai customer atau mungkin konsumen, itu tidak dipublikasikan. Jadi salah satu ini ya bahan diskusi kita di kelas kemarin ya kalau nggak salah untuk aspek keamanan. Kemudian bagaimana di sini assurance-nya, kompetensi dalam memberikan pelayanan, apakah benar-benar bisa memastikan bahwa benar-benar kompeten gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai misalkan kayak dulu pernah ya sepertinya ya ada salah satu kasus ya yang diminta untuk memberikan layanan hukum, namun ternyata lembaga tersebut tidak bisa memberikan layanan hukum seperti ekspektasi dari customernya. Nah, di sana juga dilihat dari sisi kompetensi. Kemudian empathy, empathy di sini adalah pengertian ya mungkin ya mengetahui, mengerti. Jadi di sini tentunya akan memberikan bisa apa ya satu layanan yang bisa menanggapi ya keinginan dari konsumen. Kiranya konsumen mungkin membutuhkan satu keinginan tertentu, misalkan adanya penambahan fitur tertentu, apakah diberikan respon gitu ya. Misalkan kayak ini ya teman-teman ya, kemarin contoh yang saya sampaikan di kelas ya, Dell gitu ya. Dell itu kan untuk layanan yang sebelum-sebelumnya itu memungkinkan yang kita bisa ini ya, request device itu berdasarkan ini ya, request kita ya. Jadi dia based on customer preference. Jadi kita misalkan request RAM-nya sekian, kemudian mungkin prosesornya yang sekian-sekian gitu ya. Dengan spesifikasi yang based on konsumen sendiri gitu. Di mana dia bisa apa ya, meng-create satu produk yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian analisis kesenjangan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memformalisikan ya. Kiranya biasanya teman-teman akan melihat ya seperti apa sebenarnya kondisi existing ya, kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian teman-teman juga akan melihat nanti expected-nya itu seperti apa. Tentunya biasanya kalau kita belum lihat lapangan pasti punya ekspektasi yang cukup tinggi ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melihat realnya seperti apa gitu ya. Apakah di sana ada something wrong gitu ya? Kalau teman-teman tadi bisa mengidentifikasikan, nanti ada kekurangan-kekurangan tertentu yang teman-teman bisa highlight ya di sana. Kemudian teman-teman bisa tawarkan bagaimana nanti solusinya ya untuk memperbaiki atau katakanlah untuk meningkatkan kualitas layanannya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menggunakan knowledge gap.
Nah, basically tidak harus knowledge gap ya. Teman-teman bisa melihat constraint pun, teman-teman juga bisa melihat analisis SWOT itu juga bisa, teman-teman. Kalian bisa melihat dalam 4 constraint tuh yang cukup general itu SWOT analysis. Teman-teman lihat kondisi existing di dalam organisasi atau mungkin di dalam berkaitan dengan sistem atau SITI-nya seperti apa, baru nanti teman-teman gali kalau untuk future-nya seperti apa. Kemudian ini ada beberapa ini ya pengukuran aja, tapi tidak common sih menurut saya. Kalau knowledge gap, kemudian standard gap itu tidak common sih. SWOT itu malah lebih banyak teman-teman untuk digunakan SWOT analysis ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih banyak ya untuk SWOT analysis. Delivery gap ini juga tidak tidak terlalu banyak digunakan. Standardized gap no. Delivery juga enggak, communication juga tidak terlalu teman-teman. Service gap di sini mungkin akan disesuaikan aja sih sebenarnya dari masing-masing tadi ya teman-teman ya. Tapi sesuaikan aja sebenarnya. Kalau misalkan nanti teman-teman melakukan penelitian di satu instansi, nah ini juga penentuan case itu juga sangat penting ya, very important teman-teman. Kalau misalkan ya, jangan sampai kasusnya seperti ini lagi ya. Jadi sudah sidang proposal, tidak tahu objek atau subjek penelitiannya. Itu sangat ini banget apa namanya krusial sekali teman-teman. Jadi ketika ditanya kembali, dia hanya jadi malah lebih kayak gini. Sidang proposal tapi berasa kayak kita lagi mengerjakan salah satu tugas mata kuliah karena hanya merefer pada salah satu literatur. Nah, kalau saran saya, silakan mungkin nanti teman-teman ketika magang, misalkan teman-teman diberikan satu tugas gitu ya. Nah, mungkin bisa berawal dari tugas itu, atau nanti teman-teman bisa kembangkan ya menjadi tugas akhir atau skripsi gitu. Jadi ada katakanlah real instansi kalau misalkan teman-teman ingin mengangkat satu kasus gitu. Daripada teman-teman ngambilnya dari jadi dia mengambil dari beberapa literatur di mana itu kan tidak tahu ya teman-teman ya. Makanya ketika ditanya balik subjek sama objek penelitiannya tidak jelas nih teman-teman. Dia tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas. Jadi dia mau melakukan evaluasi tetapi bingung sendiri yang mau dievaluasi siapa, yang mau apa namanya nantinya dapat hasil evaluasi siapa. Nah, itu sendiri teman-teman. Jadi kalau bisa nanti ketika teman-teman mungkin dari awal ya di sini kemarin sudah diinfokan ya di dalam soal kalau teman-teman sudah membaca di sana diminta teman-teman menganalogikan satu instansi atau organisasi. Jadi teman-teman sudah melatih diri ya untuk menentukan objek penelitiannya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya hanya based on literatur. Boleh nanti merujuk untuk referensinya. Namun mana yang akan teman-teman kaji lebih jauh, silakan menentukan ya objeknya gitu. Jangan jangan sampai bingung sendiri. Mana sudah masuk ke ujian proposal gitu. Nggak lucu kan teman-teman ya di sidang nggak tahu gitu kan. Jadi silakan ya memastikan dari awal untuk menentukan fokusnya tuh di mana sih yang menjadi objek gitu. Baru teman-teman bisa kaji lebih lanjut, mungkin ada problem, ada yang lainnya yang berkaitan. Kemudian kuesioner penilaian pengguna, ekspektasi, persepsi. Nah, di sini nanti lebih kepada ini ya, teman-teman ya, penyusunan ya. Kalau ini cuma skala Likert-nya. Kalau saya mungkin akan saya tekankan ke ini ya, list seperti tadi ya, instrumen di dalam Servekual. Nah, nanti kalau di sini akan ada pengukuran ya, perhitungan di mana Servekual menghitung persepsi dikurangi ekspektasi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan persepsi real berapa, mungkin ekspektasinya berapa ya. Kalau memang apa namanya ada kalkulasi ya nanti dari perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa dimensi tadi yang difokuskan untuk cervical. Nah, nanti teman-teman bisa merujuk ke variabelnya. Nah, di sini biasanya nanti teman-teman akan mengenalnya di ini ya, pembelajaran kemarin kalau di saya sedikit saya singgung untuk yang ini statistik, teman-teman. Kalau di statistik sempat saya singgung ya ketika uji hipotesis karena memang berkaitan. Karena kalau statistik saya takutnya teman-teman biar lebih terarah ya. Statistiknya tuh bukan statistik seperti teman-teman yang mungkin jurusan asli statistika atau matematik ya. Karena mereka memang basically untuk fully mathematical teorinya. Tapi teman-teman di sini bisa memanfaatkan statistiknya itu untuk nanti pemanfaatan toolsnya. Kemudian untuk melihat kinerja dari satu sistem informasi atau teknologi informasi yang teman-teman bisa melakukan assessment dengan menggunakan teori statistika gitu. Kemudian nanti teman-teman biasanya nanti akan mengenal ya ada independen dan variabel dependen. Ini di statistik teman-teman. Kelas statistik saya apa namanya kenalkan sedikit. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisis dari variabel-variabel tadi, kita ukur ya. Nah, ini adalah list of questionnaire-nya, pertanyaannya. Nanti teman-teman biasanya melihat di ininya aja,
di dalam paper itu sudah ada biasanya. Kalau di sini ini sudah jadi kuesioner yang langsung disebar teman-teman karena di sini tidak ada pembagian berdasarkan variabel ya. Karena di sini sudah jadi satu. Nah, kalau yang nanti sebenarnya yang enak untuk dipelajari adalah yang berdasarkan masing-masing variabel. Itu biasanya di paper, teman-teman, masih kelihatan. Jadi lebih enak untuk dipelajari ya. Mana variabel yang ditunjukkan dengan beberapa instrumen apa aja diukurnya gitu. Jadi lebih kelihatan. Kalau ini kan sudah gelondongan ya. Jadi yang langsung disebar ke responden ini yang seperti ini biasanya jadi satu. Tidak harus ada penanda variabelnya, tapi kalau ada penanda variabel lebih memudahkan ya untuk peneliti berikutnya untuk mempelajari. Dan nanti untuk menganalisis nanti teman-teman bisa mengolah ketika mungkin mengambil kelas audit sepertinya sudah di ini ya nanti disampaikan ya bagaimana proses pengolahannya. Kalau yang kali ini kita mengenal konsepnya dulu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, tadi saya sedikit singgung ya, kalau kita akan melihat di papernya ya. Sebentar, saya izin share screen dulu untuk papernya. Ada IPA juga sama, sebentar ya teman-teman. Cross check dulu filenya. Oke, bentar. Nah, ini ya. Ini adalah papernya Burns and Vickens ya, tadi ya, yang untuk web call. Nah, ini web call yang 4.0. Ini kalau nggak salah cukup old sih, teman-teman. Ini 2000 berapa ya? 2001 atau 2000-nya tuh agak 2000-an lah. Between 2001 sampai 2003 lah. Nanti ya teman-teman bisa cek resource-nya ya. Nggak ada statement tahunnya di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini papernya beliau. Web call ini terkait dengan metode untuk assessing quality of website ya, di mana website ini akan difokuskan pada tiga area, ada usability, information quality, sama service interaction. Nah, hanya tiga variabel itu saja. Makanya tadi yang saya sampaikan adalah kita tidak terlalu merujuk pada materi PPT ya, tapi biasanya saya lebih suka teman-teman kalau belajar terkait framework, silakan ya cari literatur aslinya literatur yang maksudnya saya adalah yang dikembangkan oleh eh, peneliti yang memang mengembangkan metode itu gitu. Bukan peneliti yang telah menggunakan lagi metodenya. Kalau yang telah menggunakan biasanya ada add tambah lagi sesuatu ya teman-teman ya. Kalau kayak kalian apa namanya mencari informasi itu kalau saya biasanya better ke bener-bener ini ya main source ya. Siapa yang pemilik informasi utama atau sumber utama daripada misalkan teman-teman cuman oh katanya si A, si B, si C. Nah, tentunya nanti si A, si B, si C bisa nambah sesuatu nih ke informasi tadi gitu. Jadi, kalau saya biasanya lebih menyarankan teman-teman merujuk ke paper aslinya gitu. Paper yang memang dikembangkan oleh peneliti yang mengembangkan model atau framework tadi gitu ya, metodenya gitu teman-teman. Jadi, di sana nggak ada add more atau add more memang basically dari si pengembang dari metodologi itu. Kemudian tadi ya, kalau memang tadi ya ceritanya adalah dikembangkan dari ranah e-commerce, teman-teman, untuk melihat customer requirement, di mana nanti diukur dengan quantitative matrix. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika belajar Metopen, nah silakan tuh nanti biasanya akan ada metodologi yang diukur secara kuantitatif dan juga kualitatif ya. L dan N ya kuantitatif ya T dan L ya. Kalau mungkin kuantitatif lebih kepada banyak numerical data, kalau teman-teman kualitatif mungkin teman-teman bisa gather data atau dapatkan data dari mungkin basically wawancara atau hal yang lain ya sifatnya nanti dapat datanya tidak selalu numerik. Nah, kalau tadi kita lihat historical untuk web call, teman-teman bisa lihat ya dari web call 1.0
itu di 2000 ya, cukup old kan teorinya, di mana dikembangkan ini ya dari KFD tadi ya, teorinya cukup lama teman-teman. Kemudian masuk lagi baru ke web call 2.1 ya, di mana di sini sebenarnya teman-teman ya, kenapa dikembangkan apa ya, updated version atau version yang diperbaiki, tentunya biasanya ada something yang kurang ya, ada yang missing gitu ya, ada yang dinilai kurang, sehingga teman-teman kita lihat misalkan untuk yang poin yang pertama, nah di sini yang saya highlight adalah questionnaire was too long, berarti di sini dinilai bahwa pada web call 1.0 itu ini ya, kuesionernya cukup panjang sehingga nanti ada perbaikan. Nah, adanya teori web call 2.0 di mana di sini dia mengextended dengan ini ya, konsep parasuraman ya 1985 teman-teman. Cukup old kan, survei quality tadi ya, service quality. Kemudian masuk ke web call 3.0. Nah, di sini ada pengembangan perbaikan lagi ya teman-teman ya, menjadi three distinct areas, site quality, information quality, sama service interaction. Nah, di sini ada update lagi teman-teman karena dinilai kurang, menjadi web call 4.0 ya. 4.0 adalah sudah lagi maaf, sudah bukan lagi ini ya teman-teman ya, service quality masih ya, service interaction, hanya penamaannya aja yang diubah teman-teman ya, menjadi usability. Ini yang tadinya dari site quality diubah jadi ini ya, usability. Nah, ini usability replace site quality. Jadi ada satu ini ya, penamaan yang diubah karena usability coveragenya lebih luas sehingga diubah. Kalau site quality lebih ke hanya site-nya saja ya. Kalau usability mungkin ada beberapa hal yang lebih berkaitan dengan customer atau usernya. Kemudian information quality sama service interaction quality. Nah, ini adalah variabel atau pengukuran ya nanti ya, variabel-variabel yang kita ukur di dalam web call 4.0. Nah, ini adalah dimensinya. Kalau kita lihat, saya ini ya, saya perkecil dulu. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapati instrumen atau pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengukur masing-masing variabelnya. Nah, di sini ada contohnya. Usability kita bisa ukur dengan beberapa item ini. Kemudian information di sini, service interaction di sini. Di mana nanti silakan ya dari beberapa instrumen ini sesuaikan saja dengan kasusnya. Nah, nanti teman-teman boleh juga melihat pada referensi yang lain ya. Boleh nggak apa-apa teman-teman, tidak harus sumber paper aslinya, boleh paper setelahnya ya. Jadi katakanlah peneliti-peneliti yang menggunakan teorinya Bernays and Vigen ini nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa lagi ya, satu hal yang selalu dilupakan teman-teman mahasiswa adalah mensitasi sumber. Jadi jangan main comot. Jadi itu sering banget ya, sangat sering ditemui bahwa teman-teman itu main comot sana sini gitu ya, nggak memberikan referensi citasinya. Mohon dibiasakan ya, even dari starter awal sekarang semester 2, saya minta teman-teman untuk lebih memperhatikan ya untuk mensitasi. Nah, nanti teman-teman bisa belajar tuh ada namanya Mendeley atau mungkin ada tools yang lain, Zotero juga ada. Tapi basically yang lebih sering banyak digunakan adalah Mendeley ya. Saya sendiri kurang terlalu familiar dengan Zotero. Jadi nanti silakan teman-teman bisa menggunakan tools untuk reference manajernya untuk membantu ketika mensitasi. Jadi nggak usah manuali gitu. Kemudian, nah ini ya ceritanya adalah di apply di ini ya, bookshop teman-teman, jadi toko buku teman-teman sebagai awal. Nanti biasanya ada kalkulasinya. Ini adalah bentuk contoh ketika survei itu dibuat pada tahun 2000-an awal ya. Ini ya masih bentuknya seperti ini. Itu entah Windows XP apa ya. eh, Pokoknya masih yang old version ya teman-teman ya. Tapi basically ini sudah bagus ya karena sudah digitalize rather than dengan paper base kan. Nah, kemudian nanti ada perhitungannya teman-teman biasanya. Nah, di sini yang saya highlight itu adalah nah ini 7 point scale. Jadi secara teoritis untuk web call aslinya adalah 7 point scale yang diukur dari strongly disagree sampai dengan strongly agree. Dari least important sampai most important. Tapi nanti ketika teman-teman mengembangkan boleh nih misalkan menggunakan mengadopsi satu teori tertentu dari referensi yang tidak menggunakan 7 scale juga nggak apa-apa. Tapi basically memang kalau kita mengikuti teori web call dia menggunakan 7 scale.
Nah, biasanya teman-teman, kalau saya akan meminta teman-teman mencari referensi yang kenapa teman-teman menggunakan scale sekian gitu ya. Silahkan dikasih referensinya. Nah, data analysis di sini nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa teori analisis data, combine aja dengan apa yang kalian pelajari di dalam statistik. Tapi statistik mungkin nanti biasanya saran saya better menggunakan tools lah, jangan yang manually. Itu lebih helpful, lebih membantu. Nah, nanti biasanya sudah ada perhitungannya ya. Nah, kemudian nanti ada analisisnya. Oke, karena tidak terlalu banyak ya untuk ini. Nah, di sini ada exploratory factor nanti aja. Ini kan cuman kita bahas konsepnya aja. Nanti biasanya ada hasil. Kemudian kalau berkaitan dengan IPA, sebenarnya Bu Gusti juga merequest karena kebetulan risetnya beliau ada yang web call dengan IPA ya. Teori IPA sebenarnya yang ini, teman-teman. Saya sedikit share dulu papernya. Ada IPA juga. Tadi ya kaitannya dengan web call ya. Lebih old lagi teman-teman yang untuk IPA ya. Nah ini. Jurnalnya lebih jadul lagi teman-teman. 1977. Jauh sekali ya. Wah, cukup cukup jauh sekali, lebih old lagi teman-teman. Nah ini jurnalnya papernya masih kayak gini ya. Agak kayak tulisan zaman dulu ya teman-teman ya. Nah di sini ada teori awalnya teman-teman. Nah untuk IPA, jadi ada ini teman-teman. Kalau IPA di sini kita kenal dengan Importance Performance Analysis teman-teman. Nanti kalau teman-teman akan menggunakan join dengan IPA. IPA di sini nanti teman-teman akan menghitung ya mean importance rating dengan means importance performance rating. Jadi fokusnya adalah importance rating dan performance rating, which is di mana nanti kita sudah ada ya kayak instrumennya juga, di mana nanti tinggal kita ukur teman-teman sejauh mana ya respon terkait dengan beberapa pengukuran importance dan performance-nya, di mana nanti kita juga punya scale juga sama ya, ada skalanya untuk mengukur, kemudian nanti kita bisa menginterpretasikan masing-masing hasilnya ya. Nah, di sini karena kita memiliki dua constraint ya tadi ya, importance sama performance. Nah, kita memiliki ini ya, apa namanya? Kuadran yang dihasilkan dari tadi ya, ada importance dan juga performance. Nah, kalau teman-teman pakai Martilla James, nah ini teorinya dikembangkan oleh Martilla James, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu aslinya IPA ya, sebelum nanti mungkin akan diteliti lebih lanjut, maksudnya dipakai oleh peneliti yang lain ya. Nah, yang mengembangkan adalah Martilla James. Nah, di sini hasil dari tadi ya analisis important performance kita ukur pakai kuadran. Nah, kuadran ini nanti akan merepresentasikan, misalkan tadi ya ada beberapa nomor kan ya ini nanti digambarkan dalam satu kuadran ya. Nah, kalau misalkan nomor 14 dia akan masuk ke kuadran 4 ini ya, kuadran 4 atau possible overkill. Kemudian yang satu dan 2 ini sama 9 masuk di kuadran satu ya, concrete here, di mana nanti per masing-masing dari keempat kuadran ini memberikan satu nilai tersendiri ya, menunjukkan satu nilai tertentu ya, berdasarkan mungkin concrete here ini adalah low services, kemudian tapi very important untuk satisfaction di performance-nya. Nah, akan masuk di poin pertama. Nah, ini nanti kita akan sesuaikan ya per masing-masing kuadran. Nah, ini adalah untuk IPA. Nah, kalau di sini ada juga jurnal yang cukup bagus juga nih teman-teman. Tadi saya kemarin cari untuk contohnya ya. Jadi sebenarnya nggak masalah teman-teman. Teman-teman cari jurnal yang basically bukan real ini ya develop eh, yang develop dari frameworknya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa belajar banyak aja dari paper itu. Itu menurut saya nggak masalah. Bisa menjadi sumber knowledge juga. Nah ini IPA. Nah dibagi dari 4 kuadran ya. Nah, di sini nanti dari masing-masing kuadran kita tentukan skala Likert-nya ya untuk mengukur. Kemudian sama ya dari pengukurannya sama. Kita menentukan rankingnya juga bisa. Kalau di sini tadi kan kita lihat baru yang important sama performance ya. Gimana kalau kita kasih ranking ini? Ini juga membantu nih teman-teman. Jadi kita berikan pemeringkatan ya untuk melihat mana yang paling perlu kita eh, apa ya highlight ya teman-teman biasanya. Sama juga kalau evaluasi teman-teman juga menggunakan konsep pemeringkatan baru kita arahkan ke kuadrannya. Nah, itu untuk konsep IPA.
Nah, itu sejenak ya teman-teman ya terkait dengan beberapa konsep tambahan. Kalau misalkan nanti teman-teman akan menggali dari framework tersebut, kemudian saya sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak, mungkin saya ingin langsung ke proyek akhir, biar kita sedikit mengulas terkait dengan proyek akhir. Sebentar ya, saya share soalnya dulu. Oke, sebentar. Baik, kita geser ke proyek akhir. Nah, untuk proyek akhir di sini, karena berhubung sudah deket ya minggu akhir, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ya sudah pengganti kelasnya di sini ya, ya udah nanti sisanya tinggal teman-teman kerjakan dengan tim. Nah, untuk proyek akhir karena based on kasus, silahkan ya nanti teman-teman bisa mengerjakan secara berkelompok. Better ya yang sekarang 3 atau 4 mahasiswa daripada yang kemarin kan hanya 2. Nah, silahkan nanti secara berkelompok untuk membuat satu rancangan laporan dengan format makalah. Jadi kemarin request dari Bu Gusti itu ada satu laporan makalah dan satu draft jurnal. Jadi pasangan ya teman-teman. Teman-teman mungkin bikin dulu, buat dulu format makalah yang full version ya, yang cukup lengkap. Kemudian teman-teman ringkas di dalam draft jurnalnya. Nah silahkan, kita kan mempelajari banyak ya framework dari pertemuan pertama sampai dengan 15. Nah silahkan teman-teman pilih saja untuk 4 frameworknya karena ada 4 mahasiswa mungkin basically satu orang bisa setor satu framework misalkan. Kemudian nanti silahkan ya menentukan kalau misalkan ya tadi ya dari keempat framework yang teman-teman analisis kemarin kan sudah mencoba 2 ya yang dengan temannya di UTS. Nah, kemudian silahkan nanti mungkin bisa berkelompok dengan teman yang lainnya untuk menganalogikan status studi kasus. Jadi misalkan teman-teman contohkan ya, kalau kita ilustrasikan di dalam satu rumah sakit untuk framework tersebut misalkan seperti apa gitu. Nggak apa-apa. Dari beberapa contoh yang teman-teman pelajari dari paper-paper yang sudah teman-teman kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan teman-teman ambil kasus rumah sakit atau kelurahan atau PTX perusahaan tertentu misalkan atau instansi pemerintah tertentu silahkan atau organisasi yang teman-teman terkait boleh silahkan. Nanti silahkan coba teman-teman mengembangkan ya analisisnya. Kemudian untuk template ini yang kemarin ketika kita buat seperti contoh UTS ya. Tapi saran saya silakan nanti langsung aja kalau ada dengan template jurnal. Kemarin dari informasi Bu Gusti kalau bisa yang Sinta 3, 4 atau 5. Nanti silakan teman-teman cari saja Sinta yang berkaitan dengan ini ya, sistem informasi, teknologi informasi atau ilmu komputer berkaitan dengan ini ya teman-teman ya tadi ya penerapan beberapa framework tuh untuk contoh. Nanti teman-teman kiranya bisa nih bebas ya boleh Sinta 3, 4 atau 5 template-nya aja langsung yang teman-teman bisa gunakan. Ini hanya contoh saja, nanti bisa teman-teman merujuk ke template jurnalnya boleh. Kemudian nanti silahkan ya kemarin itu diskusi saya dengan Bu Gusti, teman-teman kalau bisa nanti sudah sampai ringkasan itu disubmit ya ke jurnal itu. Nggak apa-apa, tidak harus sampai accepted, tapi sampai submit aja. Kemudian nama dosennya ya corresponding ini nanti sebenarnya gini teman-teman nanti kalau autor itu sebenarnya saya tidak mensyaratkan sebenarnya untuk corresponding tapi karena kebijakan ya kemarin dari diskusi dengan Bu Gusti kita tentukan ya dosen sebagai corresponding author. Silakan ya nanti jadi kalau corresponding itu adalah autor yang kalau misalkan gini teman-teman kalau ada revisi ada apa-apa revisi sampai akhir itu ya corresponding itulah yang akan apa ya namanya menghandle teman-teman. Kalau untuk autor 1 sampai sekian itu autor pertama itu biasanya main idenya, tapi terserah sih sebenarnya pembagiannya. Tapi biasanya ada komponen scoring ya. Kalau kami di dosen itu ada pembeda teman-teman. Komponen proporsi siapa yang menjadi penulis pertama, menjadi corresponding dan juga mungkin hanya penulis 2 dan seterusnya. Nah itu biasanya ada proporsinya. Nah namun mungkin kalau di teman-teman mahasiswa sama ya. Yang penting nulis aja sih. Tapi basically biasanya akan di highlight itu penulis pertama dan juga penulis corresponding sih biasanya. Kalau yang lain biasanya yang membantu saja. Tentunya di sana teman-teman akan tentukan ya dalam apa namanya proporsi pekerjaan akan menentukan. Kalau yang satu itu biasanya mungkin yang have the idea yang punya ide gitu
Kemudian selanjutnya bisa menyesuaikan ya 2, 3 dan seterusnya adalah yang membantu. Nah, kalau dosen ini sebenarnya itu kalau kenapa dijadikan corresponding adalah mereka sebenarnya basically nanti akan membantu untuk sampai revisi sampai publish gitu. Nah, jadi mereka lah yang akan berhadapan gitu, yang menjadi corresponding author. Kalau misalkan hanya dilibatkan kecil sih biasanya kalau saya menyarankan event itu dosen, better sih nggak apa-apa, nama terakhir pun nggak apa-apa dosennya gitu. Tapi kalau dosen itulah yang akan membantu revise atau merevisi, ya better sebagai corresponding. Siapapun yang in charge sebagai merevisi sampai finish sih biasanya corresponding. Tapi kadang-kadang tidak jarang juga tergantung ini ya teman-teman ya diskusinya aja di dalam satu kelompok itu. Sebenarnya kayak saya juga dengan tim dosen itu biasanya kadang saya juga diminta teman-teman membantu merevisi paper. Tapi saya juga nggak selalu jadi corresponding. Bisa aja saya sebagai penulis kedua. Nah, tergantung pembagiannya saja teman-teman di sana. Gimana kebijakannya di dalam tim tersebut. Kemudian silakan nanti di dalam UAS ya dikumpulkan itu adalah file jurnal yang disubmit ya. Nah, nanti mungkin karena kita ada rancangan laporan, silakan ya teman-teman ya. Ini ada rancangan laporannya ya. Jadi silakan ya nanti file rancangan laporannya juga tetap dikumpul ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya file jurnalnya ini kelupaan. Jadi ada rancangan laporan juga, jurnalnya juga ya. File rancangan laporan ini ya makalah ya maaf. Makalah dan file jurnal yang disubmit termasuk bukti submit juga. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan penugasan untuk proyek akhirnya? Kalau tidak ada masalah, nanti selamat bekerja ya dengan teman-teman timnya untuk mempersiapkan proyek akhir, final project. Kemudian nanti untuk ada paparan atau tidak gitu ya teman-teman ya. Karena nanti kan ada ini ya, kalau untuk UAS teman-teman diminta untuk tanda tangan ya. Jadi nanti kita tentukan saja ya, karena kelas kita kan kelas C ya. Kalau harapan saya teman-teman sih bisa paparan sih, jadi bisa menyampaikan hasilnya. Tapi nanti kita lihat lagi ya untuk paparannya, karena nanti sebenarnya ada kewajiban teman-teman harus tanda tangan ya sebagai bukti hadir melaksanakan UAS meskipun submitnya online, tapi ada kebijakan untuk teman-teman harus tanda tangan. Nah, di sanalah nanti kita tentukan ya teman-teman paparan atau tidaknya gitu ya. Nanti saya infokan kembali teman-teman. Insya Allah kalau memang kita ada waktu, teman-teman bisa memaparkan hasilnya. Tapi kalau tidak, ya nanti kita lihat lagi. At least teman-teman sudah submit gitu ya. Nanti kita lihat dengan constraint waktunya juga. Kalau tidak ada masalah sih, teman-teman paparan saja sekaligus nanti tanda tangan hasil ini ya. Hasil sudah melaksanakan UAS gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kegiatan kita hari ini? Kalau tidak ada, saya beralih ke presensi kehadiran. Saya panggil by nama saja ya. Gue izin bertanya, Oke, silakan, Mas. buat Proyek atau gimana? iya buat project. Oke, saya buka lagi ya. Maaf, sebentar. Silahkan, Mas. Buat studi kasusnya itu Mm-mm. harus kayak dari kan rumah sakit itu dari kayak sistem kayak websitenya atau kayak pekerjaannya gitu, Bu. Boleh, Soalnya waktu itu silahkan. Mm-mm. Ada jadi gambaran nggak? Gimana? Boleh cerita? waktu itu kan pernah kayak apa namanya diskusi gitu Mhm, dari pertemuan apa gitu saya lupa. mhm. Jadi yang saya review itu bukan kayak websitenya tapi kayak pekerjaannya gitu. Oke, kalau saran saya sih gini, eh sebenarnya kan kayak ini sebenarnya kayak latihan teman-teman ya menuju nantinya teman-teman mungkin akan mengerjakan baik itu proyek magang ataupun nanti ada tugas akhir ataupun skripsi ya yang nantinya misalkan teman-teman akan bisa katakanlah kaji lebih detail lagi ya seiring dengan nanti ambil mata kuliah yang lain gitu kan. Nah, saran saya silahkan ya karena kita juga dari sistem informasi, silahkan mungkin lebih mengarah ke sistem informasinya saja teman-teman saya sarankannya. Atau boleh kalau misalkan teman-teman lebih ke infrastruktur IT juga boleh gitu. Jadi lebih ke SITI-nya saja lebih saya sarankan.
dibandingkan dengan kepelayanannya. Karena yang kemarin kan teman-teman berdasarkan paper. Nah, kebetulan di sini kan hanya beranalogi juga kan ya, teman-teman belum belum menentukan satu kasus gitu kan. Nanti mungkin teman-teman melihat contoh di jurnal sebagai referensi. Nah, kalau bisa saran saya lebih ke SITI-nya saja, teman-teman. Karena kalau yang bagian pelayanan mungkin nanti kita akan melihat ya dari prodi yang lain ya, kebidangan yang lain mungkin yang apa ya istilahnya mengcover terkait dengan manajemen rumah sakit aslinya sendiri seperti apa. Kan ada ya yang mungkin jurusan ilmu kesehatan atau mungkin yang bagian kayaknya ada deh teman-teman prodi yang manajemen manajemen kesehatan tuh kan ada ya. Jadi beliau-beliau mungkin yang akan lebih fokus terkait dengan managing service realnya ya gitu. Kalau saran saya untuk starter, apalagi ini kan lebih ke analogi. Jadi saran saya untuk teman-teman mungkin boleh dengan apa namanya analogi yang SITI-nya saja katakanlah perusahaan X misalkan nggak apa-apa gitu atau mungkin instansi X itu nggak apa-apa tapi mungkin teman-teman melihat gambaran yang dari sisi SITI-nya saja dulu ya jadi biar lebih diarahkan nanti kalau misalkan nanti someday misalkan teman-teman mau ambil magang atau penelitian terkait teman-teman sudah pernah ya meneliti lebih detail tapi bukan hanya difokuskan tapi pelayanan tapi pelayanan yang berkaitan dengan SITI-nya gitu sistemnya seperti apa, kemudian mungkin infrastruktur IT-nya. Saran saya ya, gitu. Semoga bisa menjawab ya Mas ya. Jadi mungkin kalau dari referensi berkaitan dengan pelayanan, teman-teman bisa mencari yang lebih merujuk kepada SITI-nya. Nah, kebetulan kemarin kalau tidak salah saya pernah bahas ya, yang di saya kan Octave Allegro itu kemarin saya ambil itu contohnya adalah Fakultas Kedokteran, teman-teman di salah satu kampus di Jogja gitu ya. Di sana itu ini yang saya ambil ini ya beberapa sampel sistemnya sih teman-teman ya. Nah, kebetulan di sana lebih ke SITI-nya. Kemudian di saya ada lagi tapi company sih teman-teman ya. Yang di saya tapi nanti kalau ngecek mungkin saya nggak masukin ya di Google Scholar itu yang PTX itu company di Indonesia. Sebenarnya salah satu perusahaan di Indonesia. Nah itu juga bisa teman-teman. Kalau memang mau di Bukusti kemarin itu mahasiswanya sih tapi saya kurang tahu. Saya agak nggak terlalu detail karena bukan penelitian saya jadi nggak terlalu ingat detail. Nah, mungkin kalau di saya gambarannya seperti itu ya, teman-teman ya. Better ke infrastruktur IT-nya mungkin ya, teman-teman ya. Jadi bukan bukan hanya sebatas servisnya. Karena saya takutnya kalau servis itu jatuhnya ke mungkin kebidangan dari salah satu ini ya, fokus dari organisasi yang lain atau mungkin nanti jatuhnya jadi kayak tadi ya, manajemen rumah sakit itu ada teman-teman. Kalau jurusan prodinya itu namanya manajemen kesehatan apa ya kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya nanti mereka akan melihat teman-teman bagaimana operasional di dalam rumah sakit itu sendiri. Which is itu bukan keilmuan kita kan. Nah, bukan ranah kita harus mempelajari gimana pelayanan rumah sakit yang baik gitu ya, SOP yang baik di sana. Nah, nanti silakan ya merujuk saja kepada paper-paper yang memang berkaitan dengan SITI-nya. Semoga bisa menjawab ya. Tuh Mas, gimana? Baik Bu, terima kasih. Semoga lebih jelas ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan lewat pas bukan di forum, boleh japri saya kalau misalkan masih ada yang bingung. Silakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Kan ada 4, mungkin bisa teman-teman bagi ya. Berdasarkan satu orang satu gitu biar nggak terlalu berat mengingat waktunya hanya seminggu kan. Silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke presensi ya. Oh, silakan. Tanya Bu, Oke, silakan Mas. Bu, Bu, ini kita submitnya ke satu jurnal aja atau bagaimana Bu? Satu saja, Mas, satu saja. Jadi kan berempat nih. Berempat nambah satu dosen kan jadi berlima ya, nambah nama dosennya berlima. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan terkait submitting jurnal, boleh konsul ke saya gitu ya, japri aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kesulitan, karena kan forumnya cuma terbatas ya waktu kelas. Kalau misalkan teman-teman mungkin punya case by case, ada yang mau ditanyakan di kampus boleh, atau misalkan di japri ke saya, tanya nggak apa-apa, seperti apa gitu. Nanti silakan ya, cukup satu jurnal aja. Misalkan saya contohkan mungkin
ke jurnal tertentu gitu yang ada sistem informasi teknologi informasi atau mungkin informatika ya pokoknya berkaitan dengan kebidangan kita silahkan ya teman-teman. Sebenarnya kemarin informasi dari Bu Gusti adalah melatih teman-teman saja untuk kita dibiasakan ya untuk menuliskan paper. Jadi nanti ketika teman-teman ada requirement untuk publish paper, teman-teman sudah siap ya dengan apa namanya? Dengan requirement tersebut gitu. Silakan satu saja ya. Jadi satu paper, biasanya paper itu minimum ini teman-teman, 5 halaman. 5 halaman basically kalau satu ke bawah kan dikit ya. Jadi satu satu kolom. Karena ada untuk paper itu 2 kolom. Yang layout nanti teman-teman bisa cek ada 2 kolom. Ada paper yang 2 kolom, ada yang 1 kolom. Basically kalau minimum page-nya itu kalau tidak salah 5 kalau untuk paper. Jadi kan teman-teman nggak terlalu panjang. Belum lagi nanti mungkin teman-teman melakukan tadi ya 4 framework kan cukup banyak nih kalau dianalisis dari mulai teman-teman ngomong sebagai latar belakang masalah, kemudian teori, kemudian metode hasil dan simpulan sama daftar pustaka, I think 5 halaman itu cukup bisa lebih bahkan kalian. Jadi jatuhnya adalah teman-teman saran saya buatlah makalah dulu, versi panjangnya dulu saja, kemudian nanti dimampatkan versi ringkas di dalam satu jurnal aja, diringkas aja di dalam jurnal gitu. Nah, ini ya versi jurnal itu versi ringkasannya, teman-teman. Yang hanya mencakup ini ya, komponen-komponen yang diminta. Sometimes kadang-kadang yang B ini juga belum tentu ada. Ada yang langsung latar belakang metode gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, tanyain aja nggak apa-apa. Sekaligus berlatih ya. Nanti silakan satu aja ya jurnalnya nggak usah bingung. Yang penting kata Bu Gusti submit aja teman-teman. Gitu. Silakan Mas Nugraha mungkin sudah menjawab belum? Sudah, Bu. Terima Oke. kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Nanti kalau kesulitan teman-teman tanya aja nggak apa-apa. Feel free aja tuh as. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Baterai saya juga sudah mau habis. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak ada saya beralih ke presensi. Saya call by nama saja ya. Ada Maulana Lutfi? Ada tidak teman-teman? Kalau tidak ada lanjut ya. Muhammad Fahar Naufal? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Ada Abdul Hafiz Nurfalah, ketua? Tidak ada juga. Lanjut. Ada Farel Al-Faqih? Ada Hadir, tidak? Bu. Oke. Ada Samuel Halumuan? Samuel? Tidak ada. Lanjut. Naufal Muhammad? Ada tidak? Hadir, Bu. Oke, aman. Nurul Fikriyah, maaf. Hadir, Mbak Bu. Nurul. Oke, terima kasih. Lanjut. Muhammad Taurik? Ada? Hadir, Muhammad. Bu. Oke. Rahel ada? Rahel. Hadir, Bu. Oke. Ada Muhammad Faras? Ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifki? Ada? Hadir, Bu. Oke. Rizal Alif? Rizal? Ada? Hadir, Bu. Oke. Farel? Farel Sabta? Ada tidak Farel? Tidak ada. Oke, lanjut. Sandy Wildanto? Sandy? Sandy? Tidak ada. Oke, lanjut. Muhammad Hanif? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aprilio? Sandy tadi tidak ada ya? Sandy ada tidak? Sandy tidak ada ya. Kemudian Muhammad Hanif, Muhammad Aprilio, Zaskia, Muhammad Aprilio tidak ada. Muhammad Hadir, Han, Bu. oke Zaskia. Muhammad Hanif ada tidak? Hanif tidak ada info. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh ada, maaf. Lanjut, Patricia Nesa ada? Ada, Bu. Oke. Muhammad Aprilio hadir, Bu. Bu Oke, Muhammad Saskia Aprilio. hadir, Bu. Oke, Zaskia hadir. Terima kasih. Nanti sambil cross check ya teman-teman ya. Saya share screen kan ya. Cross check bersama mana yang kelewatan. Saya takutnya salah. Lanjut tadi Patricia Nesa tadi ada ya. Kita lanjut. Ada tidak Patricia? Ada, Bu. Oke, terima kasih ya. Muhammad Kevin? Kevin? Ada info? Tidak ada. Lanjut ya. Sahnas Gladys? Sahnas? Mbak Sahnas? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut Fatia? Hadir, Bu. Oke, Nurul Ainil Fitri? Hadir, Bu. Oke, Nugraha Aditama? Tadi ada ya? Nugraha. Lanjut. Hadir, Bu. Ardian Dwi Cahyo? Ardian? Hadir, Bu. Oke, Aulia Ardana? Hadir, Bu. Oke, Andara Carol? Hadir, Bu. Oke, Haikal? Ada? Haikal Rafif?
Tidak ada. Ada kabar teman-teman? Tidak ada info. Ihsan Novianto. Tidak ada lagi. Ivan Ahmad. Hadir, Bu. Oke, Nadia Putri. Hadir, Bu. Oke, Ananda Sahinas. Hadir, Bu. Oke, Damar Nur Fadil. Hadir, Bu. Oke, Diva Ananda. Hadir, Bu. Aziza Dewi. Hadir, Bu. Oke, Raisa Naswa. Hadir, Bu. Oke, Fatir Deni. Hadir, Bu, hadir. Danendra. Ada kabar teman-teman? Danendra. Tidak ada info. Kof Azikra. Kof juga tidak ada info. Oke, Rafa Muhammad. Oke, hadir. Kita cek ya, mohon maaf ya, yang belum saya panggil atau mungkin tadi konfirmasi, Maulana Lutfi, belum ada info. Ini ya, tercatat tidak hadir. Muhammad Fauhar, kemudian Abdul Hafiz, ini ketua. Ini Mas ketuanya belum tampil. Ada info. Samuel Halomuan, Samuel. Oke, belum ada. Farel Sabtareza, Farelnya ada 2 ya. Farel Al-Fakih tadi kan hadir ya. Di sini yang Sabta Reza ada tidak? Hadir, Bu. Oke, yang Sabta Reza atau yang Al-Fakih? Yang Septa Reza, Bu. Oh, maaf ya, ada 2 namanya sama. Oke, terima kasih. Yang Al-Fakih tadi ada kan ya? Maaf, ada yang di chat juga. Kof, oh ya, ada nih, ada info. Samuel Kevin, sebentar ya. Sedang izin pameran UFO Perpusnas. Oke, sebentar ya. Samuel, kemudian Kevin. Oke. Kemudian Kof. Oke, ada lagi teman-teman yang dapat kabar? Oke, terima kasih Mas Rifki. Yang tadi yang belum itu ada Abdul Hafiz. Hafiz nggak ada kabar. Sandy Hadir, gimana? Bu, Sandy, Bu. Oh, Sandy, oke. Lanjut. Haikal. Iksan tuh kalau nggak salah memang tidak aktif ya. Haikal tidak ada info. Sama Danendra, teman-teman. Kalau ada titipan izin nggak apa-apa disampaikan saja, tapi kalau nggak ada saya simpen dulu ya. Oke, terima kasih Mas sudah dikonfirmasi ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya dalam pembelajaran kita yang terakhir hari ini. Saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ya selama pembelajaran dari pertama sampai dengan akhir, dan mohon maaf sekali ya Prof. Eko-nya belum sempat mengisi. Yang semester lalu sih beliau sempat, tapi cuma 1 pertemuan juga teman-teman ya. Yang ini beliau sepertinya hektik sekali ya, padat sekali, jadi jadwalnya sulit untuk mendapatkan slotnya beliau gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kita cover semua ke dosen kelas kecil. Kemudian mungkin sebelum kita tutup, mohon maaf ya yang bisa join untuk share ini open kamera untuk saya capture bukti kehadiran teman-teman. Yang bisa saja, yang tidak bisa nggak apa-apa kan sudah ada nama sama NIM-nya. Saya capture dulu ya sebelum kita tutup sebentar. Saya mulai dari slide yang pertama ya teman-teman ya. Saya hitung mundur dulu slide 1 ya teman-teman ya. Sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita foto dulu ya. Sebentar. Saya simpan dulu. Nanti sama yang slide 2 ya. Sebentar. Yang slide yang kedua teman-teman bergeser dulu ya. Saya scroll dulu biar namanya ganti. Baik, yang slide yang kedua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Capture dulu, disimpan dulu ya. Bentar. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman ya partisipasinya untuk perkuliahan kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mempersiapkan juga untuk proyek akhir UAS-nya. Semoga teman-teman juga tidak ada masalah ya, sehingga hasilnya juga optimal ya dari UAS-nya. Saya kira demikian ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Semoga sukses ya teman-teman ya untuk pelaksanaan UAS-nya, jaga kondisi juga. Saya kira cukup ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Izin saya tutup kelasnya. Masih, Terima Bu. kasih. Makasih ya Terima kasih, teman-teman ya. Bu. Kasih ya. Sehat-sehat